Perkenalkan, nama saya Renda Fales dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung dengan NIM 3011811019. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang saya download dari Google Scholar. Nama jurnalnya yaitu Teori dan Implementasi Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah, yang ditulis oleh Lumban Gaul. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah kepemimpinan yang dibimbing oleh Ibu Maya Yusnita SEMSI selaku dosen Fakultas Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari jurnal yang telah saya cari. Yang pertama, latar belakang masalah. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh keberhasilan proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan membutuhkan kepala sekolah yang mampu memimpin dan mengelola sekolah dengan profesional. Wiono 2017 menyatakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pendidikan di sekolah. Hal tersebut dikarenakan kepala sekolah memiliki peran penting untuk melakukan peningkatan dan pengembangan sekolah secara berkelanjutan. Kepala sekolah membutuhkan kompetensi yang memadai. Ini bertujuan supaya setiap permasalahan dan pengembangan sekolah dapat dilakukan oleh kepala sekolah. Adapun kompetensi yang dibutuhkan oleh kepala sekolah adalah: yang pertama, kompetensi personal, kedua, manajerial, tiga, supervisi, empat, entrepreneurship, dan yang kelima, sosial. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian Ross dan Cozen, ditemukan kompetisi utama yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, yaitu assessment, instructional leadership, unity of purpose, visionary leadership, dan diversity learning, community reflection, organizational management, professional development, kolaborasi, kurikulum, dan interaction. Namun pada kenyataannya terdapat permasalahan mendasar, yaitu masih banyak kepala sekolah di Indonesia yang tidak mengetahui bagaimana menggunakan wewenang yang dimiliki untuk mengelola sekolah dan dipimpin karena takut membuat perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kepala sekolah di Indonesia masih lemah dalam mengelola sekolah. Sirifanti menemukan beberapa fenomena kritis terhadap kondisi sekolah yang dikaitkan dengan ketidakmampuan kepala sekolah mewujudkan sekolah yang efektif di Indonesia. Pertama, kepala sekolah masih kurang mampu dalam memelihara fasilitas sekolah. Yang kedua, kepala sekolah tidak mampu menciptakan budaya dan suasana sekolah yang kondusif. Ketiga, kepala sekolah yang kurang mampu melibatkan para personil sekolah supaya aktif dalam berbagai kegiatan sekolah. Yang keempat, kepala sekolah juga tidak mampu mengarahkan para guru supaya menyusun dan mengembangkan silabus dan RPP. Yang kelima, kepala sekolah cenderung tidak melibatkan para guru dalam komite sekolah untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, yang menjadi rumusan permasalahan dalam tulisan ini adalah: yang pertama, apakah teori-teori gaya kepemimpinan yang relevan untuk diimplementasikan di sekolah yang ada di Indonesia? Yang kedua, bagaimana implementasi gaya kepemimpinan dapat dilakukan oleh kepala sekolah? Tulisan ini memberikan kontribusi signifikan secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, menambah temuan baru tentang gaya kepemimpinan pendidikan yang relevan. Yang secara praktis, memberikan pemahaman baru kepada kepala sekolah dan para stakeholder dalam mengelola lembaga pendidikan di sekolah, sehingga diharapkan akan terwujud sekolah yang efektif di Indonesia. Tujuan jurnal: penelitian ini bertujuan untuk menggali gaya kepemimpinan di bidang pendidikan dan membahas bagaimana seharusnya kepala sekolah
menerapkan gaya kepemimpinan di sekolah. Beberapa gaya kepemimpinan yang sesuai diterapkan oleh kepala sekolah yang terdiri dari: satu, kepemimpinan manajerial; kedua, kepemimpinan transformasional; kepemimpinan transaksional; keempat, kepemimpinan instruksional; dan kelima, kepemimpinan positif. Oleh karena itu, kepala sekolah tidak hanya menerapkan gaya kepemimpinan dalam mengelola sekolah, tapi harus dapat memadukan dan mengkontekstualisasikan gaya kepemimpinan dengan kebutuhan untuk mencapai sekolah. Yang ketiga, pembahasan isi jurnal. Kepemimpinan adalah sangat kompleks dan memiliki berbagai konsep. Kemudian ada 4 konsep kepemimpinan. Yang pertama, pengaruh; kedua, proses; 3, komunitas; dan keempat, tujuan bersama. Kepemimpinan dalam pendidikan sangat penting karena kepemimpinan kepala sekolah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan. Sebenarnya dengan adanya kemampuan yang memadai dalam gaya kepemimpinan yang sesuai, kepala sekolah pasti mampu mewujudkan kendala yang dalam memahami dan mengimplementasikan gaya-gaya kepemimpinan di sekolah. Dengan demikian, ada beberapa gaya kepemimpinan yang dapat diimplementasikan oleh kepala sekolah di Indonesia ketika mengelola sekolah supaya efektif dan mencapai tujuan pendidikan. Gaya kepemimpinan manajerial. Kepemimpinan manajerial lebih memfokuskan pada setiap hal supaya dapat terkelola dengan baik. Kemudian, gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah komprehensif karena memiliki pendekatan normatif terhadap pendidikan kepemimpinan sekolah. Fokus utama kepemimpinan transformasional adalah pemimpin menemukan aktivitas yang memiliki pengaruh dan hasil. Kemudian, gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan transaksional adalah berorientasi pada tugas dan bisa efektif ketika berhadapan dengan deadline. Kemudian, dan Northouse menyatakan bahwa kepemimpinan transaksional berbeda dengan kepemimpinan transformasional. Hal tersebut dikarenakan pemimpin yang mengimplementasikan gaya kepemimpinan transaksional tidak menyesuaikan kebutuhan pengikut, tapi berfokus pada pengembangan pribadi para anggota. Kemudian, gaya kepemimpinan pengajaran. Gaya kepemimpinan pengajaran terdiri atas konsep khusus dan umum. Konsep khusus mendefinisikan kepemimpinan pengajaran sebagai tindakan yang secara langsung berkaitan dengan pengajaran dan proses belajar. Misalnya adalah kepala sekolah melakukan pengamatan langsung di dalam kelas. Sedangkan konsep kepemimpinan pengajaran umum mendefinisikan kepemimpinan pengajaran sebagai tindakan kepemimpinan yang secara tidak langsung mempengaruhi belajar siswa. Misalnya, kepala sekolah menciptakan budaya dan penentuan waktu yang efektif di sekolah. Kemudian gaya kepemimpinan positif. Gaya kepemimpinan positif adalah gaya kepemimpinan yang baru dikembangkan dari konsep positif. Chen, Tsai, Chen, dan Wu menyatakan kepemimpinan positif adalah 3 pendidikan yang mengurusi berbagai hal yang melibatkan pemikiran positif sehingga terwujud situasi yang memaafkan. Kemudian, metode jurnal. Jenis jurnal ini adalah jurnal deskriptif. Sementara terakhir, hasil jurnal. Kepemimpinan merupakan hal yang penting dalam dunia pendidikan. Kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan peningkatan dan pengembangan sekolah untuk selanjutnya. Tanpa adanya kemampuan yang memadai dalam mengimplementasikan gaya kepemimpinan, kepala sekolah akan menemukan berbagai kesulitan dalam mewujudkan sekolah yang efektif. Oleh karena itu, kepala sekolah harus mampu mengimplementasikan gaya kepemimpinan manajerial, transformasional, transaksional, pengajaran, dan positif supaya sekolah dapat menjadi wadah pembelajaran yang efektif. Proses implementasi dari 5 gaya kepemimpinan kepala sekolah dapat dilakukan dengan cara: 1. Mengkonsep setiap program sekolah yang efektif dan efisien, memberikan pengaruh yang berdampak signifikan kepada sekolah. 3. Mengembangkan profesionalisme guru maupun staf pendidikan.
dapat menciptakan proses pembelajaran dan iklim sekolah. 5. Memiliki persepsi positif dalam mengelola sekolah. Untuk mengembangkan kemampuan kepala sekolah dalam mengimplementasikan gaya kepemimpinan, maka pemerintah dapat memberikan program pelatihan dan kepemimpinan kepada para kepala sekolah. Misalnya, pemerintah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk merancang program pengembangan kepemimpinan kepala sekolah. Program ini dapat membantu kepala sekolah dalam mengelola sekolah. Kepala sekolah sebagai pengelola sekolah harus berusaha mengimplementasikan berbagai gaya kepemimpinan dalam mengelola sekolah. Kunjungan sekolah dapat dilakukan di kota, provinsi yang berbeda. Kegiatan ini dapat mendorong kepala sekolah supaya lebih aktif dalam pengembangan sekolah. Mungkin sekian dari pemaparan saya pada hari ini. Apabila bermanfaat, silakan like videonya dan share ke teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.